Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dan keluarganya, juga kepada kita semua hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya yang mendapat wasilah dari beliau. Baik, marilah sebelum kita awali kajian kali ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan berpanjang kata lagi. Selanjutnya, mic akan saya serahkan kepada Ustadz Agus Al-Muhajir. Silakan Pak Ustadz dan kawan-kawan semua, mari kita simak kematian yang dirindukan. Kepada Ustadz Agus Al-Muhajir, saya persilakan. Baik, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhira ladini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala pujian patut untuk kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata atas segala nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Kita diberikan nikmat iman, dimudahkan dalam ketaatan, dikumpulkan kita bersama dengan orang-orang soleh, Masya Allah, orang-orang yang masih juga meluangkan waktunya untuk menegur kita tatkala kita salah, memberikan nasihat tatkala kemudian kita lupa, memberikan semangat tatkala kita lemah. Masya Allah, ini adalah nikmat yang begitu sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kemudian kita termasuk hamba-hamba yang pandai untuk bersyukur. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya umat yang ada di akhir zaman. Ibu dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit melanjutkan tentang yang kemarin. Kemarin kita masih berbicara tentang bagaimana satu awal perjalanan di negeri akhirat. Satu awal perjalanan di negeri akhirat yang disebut dengan satu alam yang namanya alam barzakh. Dari alam barzah saja ini kita sudah, Masya Allah, mendapatkan sebuah gambaran yang begitu sangat luar biasa sekali dalam kehidupan kita nanti. Dan tentu kita harus bersiap-siap. Kita harus berhati-hati dengan ini semuanya. Jangan sampai setelah sampai ilmu kepada kita, sampai kabar kepada kita, sampai informasi kepada kita, tapi ternyata kita masih santai-santai saja. Ya, kita masih begitu saja, lalai begitu saja ketika kita menjalaninya. Padahal betapa sangat dahsyatnya kejadian yang terjadi di alam barzah tersebut. Masya Allah. Ya, ada cuma beberapa hadis yang kemarin kita sampaikan itu, yang kita pelajari itu hanya beberapa hadis saja, dan itu sudah sangat luar biasa. Lalu kemudian, ikhwatul iman rahimahullah, ini pun masih belum selesai, karena nanti kita akan berjumpa juga dengan satu hal yang lebih dahsyat lagi. Ya, perjalanan kita di negeri akhirat itu belum selesai. Ya, belum selesai, karena kita nanti akan memasuki juga satu hal yang namanya itu adalah hari kebangkitan. Kita coba untuk melihat beberapa dalil berkenaan dengan hal ini, yang mudah-mudahan dengan kita memahami hal tersebut, ini pun kita menjadi semakin tahu lagi, ya, semakin tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Maaf, salah. Ya, kita hari kebangkitan. Ini adalah satu hal yang begitu sangat luar biasa. Selepas kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kesempatan untuk seluruh manusia ini menjalani kehidupan di sebuah kehidupan dunia
yang sejak awal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kuluman alaiha fan, bahwa dunia itu akan berakhir. Begitu pula di awal perjalanan kita di negeri akhirat yang namanya barzah pun akan berakhir. Karena nanti kita akan menghadapi kehidupan yang sebenarnya, Masya Allah. Kehidupan yang sangat luar biasa, yaitu apa? Yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dunia. Setelah Allah menghancurkan dunia, lalu akan sampailah kepada yang namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan itu. Masya Allah. Bagaimana kemudian kebangkitan dari kubur yang dialami oleh manusia ini? Ada satu hal, ya, kita coba untuk melihat dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Hakim juga meriwayatkannya, Ibnu Mubarak kemudian juga meriwayatkannya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Lahimah dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Nabi bin Wahab, bahwa Ka'ab pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata orang-orang sedang menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian juga berkatalah Ka'ab tentang satu sabda Nabi berkenaan dengan hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan yang begitu sangat luar biasa sekali. Kita bisa melihat, Masya Allah, keadaan manusia saat dibangkitkan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil banyak hadis, tapi kita coba untuk mengambil dari satu riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang ini mengerikan, Bu. Mengerikan. Kalau saya membaca hadis ini mengerikan. Kenapa? Karena ini mengingatkan kita tentang apa sih persiapan kita. Yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2878. Yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaih. Yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang itu dibangkitkan dalam keadaan seperti dia sedang meninggal. Ketika dia meninggal, jadi dibangkitkannya itu pada saat terakhir dia ketika meninggal tuh melakukan apa, maka dia dibangkitkan tuh seperti itu, gitu. Masya Allah. Ya. Allah Akbar. Di keterangan-keterangan yang lainnya, di hadis-hadis yang lainnya, misalnya seseorang tersebut meninggal ketika dia sedang melakukan umrah misalnya atau haji. Banyak sekali saudara-saudara kita yang meninggal gara-gara ketika ya melakukan haji, melakukan umrah tersebut. Maka ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Yaumul Ba'ats, itu yang keluar pertama kali dari lisannya itu adalah kalimat talbiyah. Ya, karena dia sedang melakukan itu, dia meninggalkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu. Jadi pas dibangkitkan itu bertalbiyah karena dia wafatnya ketika itu. Ada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal, maka dia dibangkitkan dengan wanginya itu, wangi darah seorang syuhada gitu. Dia dibangkitkan seperti itu, Masya Allah. Tapi kemudian juga Imam Al-Qurtubi di dalam Tazkiratul Qurtubinya mengingatkan, ada juga orang yang dibangkitkan itu sempoyongan. Kenapa? Ternyata dia adalah orang yang matinya dalam kondisi mabuk. Matinya dalam kondisi dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Su'ul khatimah itu. Maka ketika dia dibangkitkan itu dalam kondisi seperti itu, dihinakan langsung, bahkan di hari pertama kebangkitan. Masya Allah. Nah, maka ketika kita mencermati hadis yang tadi disampaikan tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut, yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi, ini seharusnya mengingatkan kita. Ya, kalau kita menginginkan kemuliaan di hari kebangkitan itu, maka kita rancang. Ada hukum peluang kan ya di dalam matematika misalnya. Barang siapa yang banyak melakukan hal tertentu, maka kemudian peluang kematian dalam hal tertentu itu sangat besar. Misalnya ada orang yang interaksi selama 24 jam itu banyak dengan Quran. Banyak dengan Quran. Dia apa-apa bawa Quran, baca Quran, ngafalin Quran, murojaah Quran, dengerin tilawah, dengerin yang namanya itu apa yang ada di dalam Quran gitu ya, ada murotal, dengerin sama dia. Maka kemudian peluang dia meninggal ketika dia sedang berinteraksi dengan Quran itu besar, peluangnya besar. Maka ini jangan main-main kita dengan mempergunakan waktu 24 jam di dalam kehidupan kita, karena hukum peluang tadi itu. Barang siapa yang meluangkan waktunya lebih banyak dalam hal tertentu, maka kemudian kemungkinan meninggalnya juga dalam kondisi seperti itu. Baik, ini manusia saat dibangkitkan. Masya Allah, proses kebangkitannya sendiri ada di dalam surat Al-A'raf ayat ke-57. Kita bisa melihatnya.
Prosesnya itu Imam Al-Qurtubi mencantumkannya di dalam Tazkiratul Qurtubi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yursilur riyah busran baina yaday rahmatih hatta idza aqalat sahaban siqalan subnahu li baladin mayit fa anzalna bihil ma fa akhrajna bihi min kulli samarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Itu ada kalimat terakhirnya itu yang menggambarkan, yang menjadi dalil bahwa proses kebangkitan itu seperti itu. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira setelah kedatangan rahmatnya hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa mendung, maka kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kau bisa mengambil pelajaran. Jadi mudah bagi Allah untuk membangkitkan kita. Nah, Ibu, inilah yang sebenarnya menjadi matter yang begitu sangat luar biasa, yang menjadi hal yang begitu sangat luar biasa. Karena kalau kita, sekali lagi, berbicara tentang kematian itu selesai saja, yang menjadi akhir dari kehidupan kita, selesai urusan kita. Tapi kan bukan itu, kita nanti akan dibangkitkan. Dan ini yang kemudian didustakan oleh orang-orang kafir, yaitu kehidupan di akhirat itu. Mana mungkin, kata mereka, orang yang sudah mati, tulang belulangnya hancur, dagingnya hilang gitu, bisa kemudian juga mendapatkan konsekuensi dari Allah. Itulah yang mereka dustakan. Yang mereka dustakan bukan hanya sekedar akhiratnya, tapi yang mereka dustakan adalah hari kebangkitannya. Padahal kemudian kita akan mengalami yang namanya hari kebangkitan itu. Masya Allah. Nah, Masya Allah ini ya. Ada juga dalil yang lainnya di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-11. Masya Allah. Jadi seperti ada hujan nanti, jadi mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati, lalu kemudian kita akan berkumpul. Ini hanya ilustrasi saja. Manusia dari awal sampai manusia terakhir yang dimusnahkan oleh Allah itu dikumpulkan. Kita akan menuju ke satu titik. Bayangkan mata-mata terbelalak. Ada mata yang terbelalak. Orang-orang yang dulu mendustakan hari kebangkitan. Orang-orang yang merasa bahwa dia aman untuk melakukan kezaliman. Aman untuk melakukan dosa. Dia aman untuk melakukan banyak maksiat di kehidupannya. Dia tidak menyangka bahwa pada saat itu dia kemudian akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat hari kebangkitan itu sudah mulai terlihat ada dua golongan. Ada orang yang wajahnya cerah gembira. Kenapa? Karena dia mengatakan, ya Allah, ini sebentar lagi aku akan menuai hasil kesabaranku ketika aku di dunia, berada di dalam ketaatan, berada di dalam bagaimana tahan untuk menghadapi musibah. Tapi kemudian ada orang yang hitam legam. Kenapa? Karena pada saat itu dia akan segera menghadapi akan segera menghadapi apa? Akan segera menghadapi yang namanya pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, ini menjadi satu hal ya. Di hari kebangkitan ini menjadi satu hal yang begitu sangat mengerikan bagi orang-orang yang tidak siap. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini ada sebuah gambaran dari sebuah hadis yang diriwayatkan. Hadisnya hadis Hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar. Nanti setelah kita dibangkitkan itu dikumpulkan ke padang mahsyar. Keadaannya ternyata beragam. Ada dalam keadaan berjalan, ada yang berkendaraan, ada juga yang diseret atas wajah-wajahnya, Masya Allah. Keadaan berbeda-beda. Maka dalil-dalil ini sampai kepada kita untuk memotivasi kita beramal. Tidak semuanya sulit, tidak semuanya mudah. Itu tergantung amal-amal kita. Sejauh mana kesadaran kita ketika kita di dunia, sejauh mana perbekalan kita, sebanyak apa perbekalan kita ketika kita di dunia. Dan kondisi kita di akhirat itu bisa berbeda. Ya, Masya Allah. Ini menjadi satu hal buat kita. Ini mengingatkan kepada kita bahwa ada orang yang berbeda ketika diseret ke padang mahsyar itu. Ketika mereka sudah dibangkitkan, lalu mereka datang ke padang mahsyar itu, kondisinya berbeda-beda. Lalu kemudian kita sampai di mahsyar. Ibu dan Bapak, ikhwatul iman rahimahullah, ketika kita bicara mahsyar ini hanya sekedar ilustrasi saja. Bayangkan Bu, kalau kita ada di tempat yang seperti ini saja kan kita sudah sangat ngeri ya. Padahal ini hanya gambar. Ini gambar. Keadaan di padang mahsyar pasti jauh lebih
tidak terbayangkan oleh akal kita, tidak terbayangkan oleh hati kita, tidak terbayangkan oleh mata dan telinga kita. Masya Allah, ya. Mahsyar. Nah, ini kondisinya tentang mahsyar. Pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Masya Allah. Tenggelam dalam keringatnya masing-masing. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Masya Allah. Pilih yang mana kita? Masya Allah. Ini ada hadis yang lainnya. Matahari direndahkan dekat dengan kepala manusia. Sampai jarak antara matahari dengan kepala manusia itu hanya 1 mil. Panasnya ditambah sampai dengan begini dan begini sehingga otak menjadi mendidih. Sebagaimana air dalam bejana dan mereka berkeringat sesuai dengan kadar kesolehan mereka. Perhatikan yang di sini. Perhatikan ini. Kadar kesolehan mereka. Jadi tidak semuanya susah sih sebenarnya. Gitu. Ada orang yang mendapatkan naungan nanti di hari itu. Ada orang yang diringankan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang itu. Maka nanti di pertemuan ketiga kita persiapan amalnya. Amal apa saja ini yang bisa menyelamatkan kita di negeri akhirat nanti. Masya Allah. Nah, ini perhatikan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama kita ini berdiri di padang mahsyar tersebut. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan 40 tahun berdirinya kita. Abdullah bin Umar mengatakan 100 tahun. Abu Hurairah mengatakan 300 tahun. Imam Muslim, Abu Hurairah juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu mengatakan 50.000 tahun. Dan jumhur ulama mengambil pendapat yang terakhir. Jadi lama sekali. Kita di padang mahsyar itu, ya, waktunya kita berdiri di padang mahsyar itu adalah 50.000 tahun. Nah, ini sekaligus mengingatkan kepada kita, Bu, berapa lama sih kehidupan kita di dunia? Kan paling lama juga 63 tahun, 70 tahun. Maka tatkala kita memanfaatkan usia yang 63 tahun, 70 tahun itu, bandingkan dengan satu episode saja di kehidupan akhirat, yang ketika kita berdiri di padang mahsyar itu ternyata sampai 50.000 tahun. Maka kalau kita sholat malam, misalnya hanya menghabiskan waktu setengah jam untuk keselamatan kita, untuk kemudian juga kita membayangkan tentang yang 50.000 tahun ini, jadi ringan berdiri kita. Jadi ringan berdiri kita di tengah malam tersebut. Jadi ringan kita kemudian mengeluarkan harta kita. Ringan untuk bersedekah, bantu para penghafal Quran, anak-anak yatim misalnya. Jadi ringan kita mengeluarkan. Kenapa? Karena dibandingkan dengan Masya Allah ini lama nanti berdirinya kita nih, sampai 50.000 tahun. Masya Allah, apa yang bisa kita tebus dengan berdirinya kita 50.000 tahun itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru kemudian nanti kita masuk ke dalam satu tempat yang Masya Allah, nauzubillah, kalau kita tidak neraka mah kita bicara tentang orang lain ya Bu ya. Itu mah orang lain, bukan kita di neraka mah insya Allah. Dan kita tidak menginginkan, tidak terbersit sedikit pun ingin masuk neraka. Jangan nantang-nantang masuk neraka. Kita mau ingin masuk surga, bahkan kalau bisa masuk surga tanpa hisab lah kita mah menginginkannya. Karena banyak juga ada orang-orang kan yang masuk surga tanpa hisab. Saya kerap kali berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau hisab aku celaka. Jika engkau termasuk memasukkan aku pada orang yang diperberat di hisabnya lebih berat lagi ya Allah. Maka kemudian aku memohon kepadamu, masukkan aku ke dalam golongan, aku mendengar kabar bahwa ada orang-orang yang diloloskan masuk surga tanpa hisab. Maka jadikan aku termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ataupun kemudian juga jika aku tidak termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu, masukkan aku ke dalam surga karena rahmatmu, karena cintamu, karena kasih sayangmu, karena pengampunanmu. Kenapa? Karena kalau mengandalkan amal-amalku, apalah. Masya Allah. Oke, ini menjadi sangat penting ya. Ketika kita memahami tentang neraka, memahami tentang surga. Ini adalah kalau dalam bahasa teori motivasinya itu, ya Stephen Covey bisa mengatakan beginning from the end. Bagaimana kita ini memulai hidup kita nih, sekarang kan kita masih hidup nih, tapi kita sedang bicara tentang surga dan neraka karena ini endingnya manusia. Kalau kita mengetahui tentang ini, inilah visinya kita. Visionernya seorang manusia itu terlihat dari situ, ya, beginning from the end.
Nah, kalau kita mengetahui bagaimana kemudian juga ada ending yang buruk yang namanya neraka, ada ending yang baik yang namanya surga, kita tahu juga bagaimana kondisinya di sana, maka kita akan sungguh-sungguh untuk mengejar surga. Nah, di titik ini kita berhenti sejenak, Bu. Karena ada orang-orang yang pernah mengatakan, pada saya juga termasuk orang itu mengatakan, saya mengatakan, ya Allah, udahlah nggak usah bicara tentang surga dan neraka. Ya, kita beramal ikhlas saja karena Allah. Betul, itu betul statementnya. Tapi yang namanya surga dan neraka juga adalah sesuatu yang dijadikan tools oleh Allah. Dijadikan tools oleh Allah. Bahkan kemudian ada perintah. Misalnya perintahnya apa? Fattakun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, takutlah engkau kepada neraka. Fattakun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Takut. Kita diminta untuk takut kepada neraka. Maka kalau ada orang yang tidak takut atau merasa tidak perlu takut kepada neraka, sudah bertentangan dengan ayat itu. Belum lagi ketika kita bicara tentang, kita pun diajarkan oleh Rasulullah SAW sampai hadisnya kepada kita sahih. Sehabis sholat kita berzikir. Apa salah satu zikirnya? Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Kita minta dibebaskan dari api neraka. Atau doa kita, ya kita minta doa kan. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma ini ridhoka. Allahumma ini as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita meminta kepada Allah sekaligus itu satu paket. Kita minta dijauhkan dari neraka, kita minta dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini adalah sebuah tuntunan dari syariat. Allah tahu bahwa jiwa kita ini perlu dimotivasi. Allah tahu bahwa kalau tidak ada endingnya, tidak ada targetnya, kita susah untuk menjadi orang yang benar menjalani kehidupan kita di dunia. Maka penting kita memahami tentang surga dan neraka sebelum kita bicara tentang amal. Agar kita tahu kondisinya seperti apa. Baik, ibu dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita langsung saja untuk melihat ini. Yang pertama adalah, ini satu statement yang mudah-mudahan membangunkan kesadaran kita. Seseorang itu dibangun dengan pandangannya tentang akhirat. Ini poin, Bu. Makanya kita diminta, ya, ada satu hadis yang begitu sangat mulia. Kata Rasulullah SAW, jika engkau meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus dimintanya. Itu berarti bukan hanya sekedar surga, tapi surga yang paling baik. Maka kalau dia sudah minta kepada Allah surga Firdaus, bisa dipastikan bahwa di dalam kehidupannya dia akan menjadi orang yang bersungguh-sungguh untuk beramal. Dia akan menghadirkan kualitas amal yang paling baik. Kenapa? Karena cita-citanya masuk surga Firdaus. Masuk surga Firdaus. Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Ya. Ukuran keberhasilannya adalah dia masuk surga Firdaus. Ini sangat penting. Seseorang itu dibangun dengan pandangannya tentang akhirat. Baik, yang berikutnya lagi. Kita coba untuk melihat terlebih dahulu keadaan neraka dan para penghuninya itu seperti apa. Neraka dan penghuninya itu, Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kalau kita mengetahui tentang kondisi neraka, kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk terhindar dari neraka ini. Fattakun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Maka takutlah engkau kepada neraka, ya keadaan neraka itu sangat mengerikan sekali. Mari kita lihat. Allah Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita bahwa apa yang namanya itu neraka tersebut adalah tempat kembali yang sangat buruk. Neraka adalah tempat kembali yang sangat buruk. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk, di sana disampaikan ya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya itu memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Mengingatkan kita tentang tempat pulang, bahwa kita di dunia ini jadi pengembara. Kita ini hanya sekedar pelancong saja, hanya sekedar sedang berjalan, nanti kita pulang. Tapi jangan sampai kita pulang tuh salah. Akhirat itu adalah hak, akhirat itu adalah benar. Tapi di akhirat ada dua tempat.
Di antaranya di akhirat itu ada seburuk-buruknya tempat kembali. Apa itu seburuk-buruknya tempat kembali? Seburuk-buruknya tempat kembali di akhirat itu namanya adalah neraka. Dan itu, Masya Allah, ya, diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir. Masya Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, ini hanya untuk mengingatkan kepada kita apa itu definisi kafir. Nah, kafir itu jadi jangan sampai ini hanya sekedar intermezzo lah ya buat kita. Kafir itu adalah orang yang tertutup, ya, tertutup dari hidayahnya Allah. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang alergi juga dengan kalimat ini. Lalu kemudian kita tidak mau menggunakan kalimat ini. Ya. Ini jauh lebih lembut daripada kalimat apa non-muslim. Karena kalau non-muslim itu berarti celaka. Tapi kalau kafir hanya tertutup saja. Mudah-mudahan kemudian Allah Subhanahu wa taala satu saat memberikan hidayah untuknya. Ini hanya sekedar intermezzo. Baik. Nah, ini ada dialog neraka dengan orang-orang kafir. Masya Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari termasuk yang diceritakan oleh dalil-dalil ini ya. Karena ada beberapa hal. Ihwatul iman rahimahullah, dialog neraka dengan orang-orang kafir. Kita bisa melihat. Saya ingin kemudian juga kita semuanya memperhatikan ini dengan baik. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hidayah kepada kita, memberikan satu pemahaman yang cukup, yang kemudian juga menggentarkan hati kita, yang akhirnya hati kita betul-betul sangat takut pada yang namanya neraka ini. Karena jika kita takut kepada neraka, mudah-mudahan akhirnya Allah menyelamatkan kita dari neraka. Mari kita lihat. Masya Allah, di dalam rangkaian surat Al-Mulk kita bisa membacanya dari ayat ke-8. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir. Masya Allah. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Masya Allah. Penduduk neraka ini ditanya, di dunia sudah datang belum? Ada belum yang mengabarkan tentang neraka ini? Ada belum yang sudah mengingatkan tentang nanti ada sebuah tempat di akhirat yang disiapkan bagi orang-orang kafir, disiapkan bagi orang-orang yang berdosa, disiapkan bagi orang-orang yang banyak maksiatnya daripada amalnya. Udah nyampe belum? Tuh seperti itu, ya, dikonfirmasi. Tapi bukan hanya sekedar konfirmasi, karena ini juga merupakan satu hal yang pada saat awalnya saja ini sudah menjadi satu hal yang mengingatkan atau bahkan menjadi satu bahasanya, mungkin bahasa tadaburnya saya, diledek sama penjaga neraka itu. Bukankah sudah sampai kepada kalian? Bukankah banyak orang yang sudah mengajak kalian menghindar dari neraka ini? Bukankah sudah banyak para ulama, orang-orang yang mengingatkan tentang negeri akhirat? Kenapa kemudian kau akhirnya masuk juga ke dalam neraka ini? Masya Allah. Ini neraka tuh kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini lantas menjawab. Apa yang dijawab oleh mereka? Bala, benar ada. Qad ja'ana nazir fakadzabna. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Banyak yang datang. Bukan hanya satu, mungkin banyak juga. Tapi kemudian kami selalu senantiasa berdustakan tentang hal itu. Nggak takutlah tentang neraka. Udahlah, nggak usah ngomongin tentang itu. Gitu ya. Bahkan ada orang yang dengan jumawanya, dengan pongahnya berkata, ini para ustadz, para ulama ini jualan akhirat, jualan neraka. Mereka juga belum sampai ke sana. Masya Allah. Fakadzabna. Lalu kemudian juga Masya Allah. Ya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Maka kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Jadi senantiasa ketika dinasehati tentang neraka, wah ini mah bohong lah, ini mah dongeng lah, ini mah sesat lah kalian mengingetin neraka, kita hidup di dunia gitu, Masya Allah. Nah ini kondisinya mereka. Baik, kemudian juga ada kondisi yang lain lagi. Nah ini tentang dalamnya neraka.
Mudah-mudahan kita terhindar dari ini semuanya. Kita bicara tentang seberapa dalam sih neraka itu. Ketika orang-orang dilemparkan ke dalam neraka itu, Masya Allah. Mengapa neraka itu disebut jahanam? Karena jahanam itu berarti adalah dasarnya amat dalam, wa'idul qa'ri, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qamus ya. Nah ini ada sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2844. Kami dulu bersama dengan Rasulullah. Tiba-tiba kemudian juga terdengar, tiba-tiba kemudian terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi SAW lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW kemudian menjelaskan, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Jadi dalam neraka bisa dihitung dengan perhitungan fisika, perhitungan matematika, kira-kiranya seperti itu. Jadi ada kecepatan batu, taruhlah batu itu 1 kilogram, kemudian juga dengan gravitasi gitu ya, dihitung gravitasi, padahal gravitasinya pasti berbeda juga di akhirat. Ya, kemudian dilemparkan, nah maka waktu tempuh kali 1 kilogram itu adalah perjalanan 70 tahun, dan itu baru sampai kepada dasar nerakanya. Jadi 70 tahun tuh 70 tahun batu yang dilemparkan baru sampai kepada dasar nerakanya. Saking dalamnya neraka itu. Jadi tidak ada peluang untuk bisa melarikan diri dari neraka itu. Sangat mengerikan, sangat luar biasa sekali. Maka jangan main-main kita. Jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan, saya mau orang beriman. Maka ketika saya masuk neraka nanti juga diselamatkan oleh Allah. Betul, tapi pahami dulu tentang neraka ini. Pahami dulu tentang neraka ini. Neraka ini berat sekali buat kita. Neraka ini berat sekali. Kondisinya berat, kondisinya bukan untuk dipermainkan. Kondisinya bukan untuk disepelekan oleh kita semuanya. Dalam sekali neraka ini, Masya Allah. Kemudian juga kondisinya mendidih neraka ini. Idza ulku fiha sami'ulaha sahiqan wahiyat takur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka itu, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Masya Allah. Ini ceritanya tentang orang kafir. Ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka. Ada kalimat sahiqa itu ya. Ada ayatnya ini. Ibnu Jarir atau Bari mengatakan bahwa yang namanya sahiqa adalah suara yang keluar dari bagian dalam tubuh dengan sangat kuatnya seperti suara keledai. Jadi ringkikan ya, teriakan. Jadi neraka tuh suaranya itu saking mengerikan gitu, terdengar ada suaranya, mendidih ada suaranya itu, Masya Allah. Ringkikan. Ketika orang kafir itu dilemparkan ke dalam neraka, neraka pun teriak. Lantas bagaimana lagi siksaan neraka bagi orang kafir tersebut? Masya Allah. Ada tafur tadi di dalam ayatnya tersebut. Ibnu Jarir atau Bari mengatakan tafur itu mendidih, Masya Allah. Mendidih, neraka itu marah sekali kepada orang-orang kafir ini. Jadi sangat marah kepada orang-orang yang masuk di dalamnya. Masya Allah. Digambarkan oleh Ibnu Jarir atau Bari itu, mendidihnya neraka itu seperti sebuah biji yang jumlahnya sedikit mendidih di dalam air yang jumlahnya banyak. Bayangkan seperti inilah Ibu. Ibu kemudian juga sedang atau dalam bahasa yang lainnya itu misalnya minyak ya, minyak dipanaskan. Satu katel itu, satu wajan itu dipanaskan, lalu kemudian ibu bawa biji wijen yang kecil kan, biji wijen. Nah kemudian ketika minyak mendidih itu, biji wijen itu 1 atau 2 atau 5 gitu ya, sedikit saja, itu ditaburkan ke yang namanya minyak gitu, itu akan terpental-pental. Nah begitulah kondisinya. Jadi kondisinya itu adalah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu, karena neraka itu mendidih, maka ada kondisi terpental-pental di dalam neraka itu. Masya Allah. Seperti biji yang jumlahnya sedikit mendidih di dalam air yang jumlahnya banyak, terpental-pental. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Dan kemudian juga neraka pun marah kepada para penduduk nerakanya itu. Takadu tamayyazu minal ghayz. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Ibnu Abbas yang menjelaskannya bahwa neraka itu hampir saja terpecah lantaran marah. Kenapa? Masya Allah. Marah kepada para penduduknya itu. Marah. Ini orang-orang pendosa, orang-orang yang kafir dilemparkan, maka kemudian kemarahan neraka ini sangat-sangat, Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Maka ketika orang kafir masuk ke dalamnya saja ya begitu marah, lantas bagaimana lagi siksaan yang menimpa mereka. Nah, Masya Allah. Nah,
Ibu, ternyata di dalam neraka ini juga ada peristiwa. Ya, orang-orang yang kemudian juga akhirnya celaka di negeri akhirat itu, mereka ternyata nyesal. Tapi penyesalannya terlambat. Maka mudah-mudahan kabar tentang neraka yang sampai kepada kita ini membuat kita bersiap-siap di dunia. Karena kalau kita nyesalnya di akhirat, kalau orang tersebut nyesalnya di akhirat, sudah terlambat. Dan ini digambarkan oleh Allah, bahwa mereka nanti akan menyesal ketika di neraka. Mereka menyesal di neraka. Mereka berkata, waqalu, dan mereka berkata, siapa mereka ini? Adalah orang-orang penduduk neraka ini. Lau kunna sam'ahu, au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan tentang peringatan itu, memikirkan tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan neraka, memikirkan tentang hadis-hadis yang berbicara tentang neraka, berbicara tentang siksa neraka yang begitu sangat kuat itu, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Mereka berandai-andai. Mereka berandai-andai seandainya mereka mendapat petunjuk, yaitu orang yang menggunakan pendengaran dan akal mereka untuk bisa mengambil manfaat terhadap wahyu Allah yang diturunkan dan Rasul yang datang di tengah-tengah mereka. Namun mereka tidak mempergunakan pendengaran itu. Ketika diingatkan tentang neraka, mereka menolak. Ketika diingatkan tentang dosa, mereka tetap labrak. Ketika mereka diingatkan tentang ada kehidupan akhirat, mereka tetap lalai. Maka mereka, para penghuni neraka itu menyesal nanti di neraka. Terbayang ya, Ibu dan Bapak, bagaimana kemudian kondisi mereka mengenaskan. Dalam saat disiksa oleh Allah, mereka berandai-andai, ya Allah, seandainya kemudian juga aku mendengarkan, aku pernah dengar tentang yang namanya siksaan api neraka ini, tapi aku kemudian melalaikan ini semuanya, menyesal penghuni neraka ini. Bahkan kemudian mereka mengaku dosa. Diceritakan di dalam surat Al-Mulk ayat ke-11-nya, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa mereka. Mereka berkata, ya Allah, aku memang berdosa. Aku pernah berdusta, aku pernah bermaksiat, begitu. Mereka pernah mengatakan hal ini dan itu semuanya. Tapi kemudian apa jawaban dari Allah? Maka kebinasaan bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala itu sudah terlambat. Sudah terlambat kalau menyesalnya di akhirat. Karena penyesalan itu harusnya tempatnya di dunia. Memperbaiki diri itu tempatnya di dunia. Akhirat itu tempat menuai. Dunia itu tempat menanam. Akhirat itu tempat kita kemudian mendapatkan hasil. Di dunia kita bekerja keras. Wa qul i'malu. Yang benar-benar kita kemudian juga diminta beramal di dunia ini. Ya, nah ini pengakuan dosa, Bu. Bayangkan. Tapi pengakuan dosanya di neraka nggak ada gunanya. Kalau kita mengaku perbuatan dosa kita di sholat malam kita, tatkala kita kemudian juga sedang ada di dalam masa-masa istighfar kita, ya, sehabis sholat kita berzikir, mengakui dosa-dosa kita, itu baru berguna. Tapi kalau misalnya kita, nauzubillahimindzalik, kita tidak sedang bicara kita, ada orang-orang yang sudah masuk neraka menyesal, nggak ada gunanya, mengaku dosa nggak ada gunanya. Maka sebelum saat ini tiba, Masya Allah, sebelum saat ini tiba, nih lihat bagaimana kemudian nyesek banget. Ya, orang-orang yang masuk ke dalam neraka tuh nyesek banget karena sampai ada dalil seperti ini tuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seorang yang masuk neraka itu akan menyesal. Jadi digambarkan oleh Allah, ini hukuman, salah satu bentuk hukuman. Ditampakkan tempat duduknya di surga, jadi dia bisa melihat kondisi surga, padahal dia sedang disiksa. Sedang bersiksa, sedang disiksa, Masya Allah. Makin nyesal, ya Allah, itu surga itu ternyata indah. Sementara dia melihat bahwa dia sedang merasakan dia sedang disiksa di neraka. Ya Allah, seandainya aku bisa masuk ke dalam surga itu. Barangkali seperti itu orang-orang yang masuk ke dalam neraka ini. Dan begitupun orang-orang yang masuk surga. Seorang yang masuk surga ini akan bertambah syukur ketika melihat neraka. Aduh, neraka itu ternyata dahsyat seperti itu. Alhamdulillah, aku sekarang sedang ada di surga. Nah, sebelum saat ini tiba, Ikhwatul iman rahimahullah, maka kita harus bersiap-siap. Jangan sampai kita pulang, salah pulang. Jangan sampai kita mati dalam kondisi lalai, mati dalam kondisi banyak dosa, mati dalam kondisi sedikit amal. Kuatnya kita
ketika kita dimasukkan ke dalam neraka. Ibu dan Bapak, saya jadi ingat satu hal. Ya. Kalau saya sering bertanya pada beberapa orang-orang yang begitu sangat dekat. Biasanya orang yang ditanya seperti ini termasuk orang yang sangat dekat, karena saya nggak berani untuk bertanya kepada orang yang jauh gitu ya. Karena ini pertanyaannya private sekali, pertanyaannya menjadi satu hal yang termasuk ekspresi sayang saya pada orang-orang tersebut, ekspresi merasa dekat dengan orang tersebut. Ya, pertanyaannya seperti ini, berarti ketika saya menyampaikan kepada ibu-ibu semuanya, kepada teman-teman semuanya yang bergabung hari ini, berarti ini sebagai ekspresi rasa sayang juga saya kepada teman-teman semuanya, ibu dan bapak semuanya. Saya bertanya, masuk neraka itu susah atau gampang? Masuk surga itu susah atau gampang? Dengan sebuah hal yang tadi luar biasa kondisinya di neraka itu, ternyata Bu, masuk neraka itu susah. Ya, meskipun kemudian Allah tadi sudah menggambarkan tentang dahsyatnya itu, ternyata masuk ke dalam neraka itu susah. Orang yang masuk ke dalam neraka itu orang yang sudah sangat keterlaluan. Bu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat ampunan Allah, Masya Allah ampunan Allah itu. Dari waktu sholat ke sholat yang lainnya ada ampunan Allah. Dari sholat Jumat, dari hari Jumat ke hari Jumat yang lainnya ada ampunan Allah juga. Dari umroh ke umroh ada ampunan Allah juga. Sehingga kemudian saya pernah bertanya, ya Allah, kenapa engkau ini seolah-olah engkau obral tuh ampunan itu? Kenapa bisa seperti ini? Sampai kemudian ketika membaca ayat-ayat tentang neraka ini, dalil-dalil tentang neraka ini, saya berkata, Masya Allah, benar. Kenapa Allah mempersulit kita masuk neraka? Karena kalau kita masuk ke dalam neraka, ini kita tidak akan kuat. Nggak akan kuat. Maka kemudian Allah betul-betul menginginkan kita selamat. Tapi banyak di antara manusia yang ketika Allah menginginkan selamat, masih milih jadi orang celaka. Masih kekeh menempuh jalan kehinaan. Ketika Allah menawarkan kemuliaan, dia masih tetap tenang menjadi orang yang hina di hadapan Allah. Masya Allah. Padahal kalau dalil-dalil lebih lengkapnya lagi berkenaan dengan tingkatan-tingkatan neraka dan seterusnya, Allah Akbar, kita akan sangat mengerikan sekali, sangat merasakan kengerian yang begitu luar biasa berkenaan dengan kondisi di neraka. Tapi itu satu kondisi. Nah sekarang kita menginginkan, ya, kita menginginkan juga tempat kita yang lebih. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kita menginginkan tempat kembali kita adalah surga. Ini kondisinya orang yang masuk ke dalam surga. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sabar menjalani kehidupannya. Ini sekedar sedikit saja gambaran tentang sebuah keindahan yang sangat luar biasa. Ya. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan. Qalu khairan lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang telah diturunkan oleh Tuhan? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia mendapatkan pembalasan baik, dan sesungguhnya kampung akhirat itu adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baiknya tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga Aden, Jannatu Aden, surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai. Di dalam surga itu mereka mendapatkan segala apa yang mereka kehendaki. Dan Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa itu seperti itu. Dan kita ingin masuk sini, Bu. Kita menginginkan nanti, Masya Allah ya, kalau di dalam Tazkiratul Qurtubi itu, Masya Allah Bu, digambarkan tentang keindahan surga itu, yang tanahnya wangi, yang kemudian bertiup angin sepoi-sepoi yang begitu memancarkan atau membawa wanginya itu. Ada kemudian juga bunga pohon-pohon yang kemudian bergoyang-goyang karena angin sepoi-sepoi itu. Kemudian ada cahaya yang menerabas masuk. Bayangkan kerindangan yang begitu sangat biasa. Lalu kemudian dibangunlah istana-istana untuk kita. Ada orang-orang yang dengan istana yang dari yakut, ada yang dari marjan, ada yang dari mutiara, ada yang segala macam
dengan menara-menaranya yang tinggi. Masya Allah, dengan sebuah proses yang begitu sangat luar biasa. Kenapa proses yang sangat luar biasa? Kita masuk ke dalam surga dengan kondisi yang begitu sangat luar biasa. Selepas tadi kita selamat di padang mahsyar, selepas kita selamat di mizan, selepas kemudian kita mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan dari Allah, ditutupi dosa-dosa kita. Lalu kemudian kita dimasukkan ke dalam surga. Ada sebuah prosesi. Nanti ada para malaikat yang menyambut ahli surga ini. Kita insya Allah, amin ya Allah. Kita akan disambut oleh para malaikat. Nanti berbaris mereka, para malaikat itu. Lalu kemudian mereka akan berkata kepada kita, menyambut kita ahli surga yang akan dimasukkan ke dalam surga dan surga Firdaus. Dan Masya Allah. Assalamualaikum bima sabartum. Sebuah kalimat yang begitu sangat indah. Ya, akan menyejukkan telinga kita. Ya Allah, ini hasil kesabaranku. Ini hasil dari aku bertahan untuk menjadi orang yang taat di dunia. Orang yang bertahan, berhusnuzon, senantiasa bertawakal kepadamu. Lalu kemudian para malaikat itu menyambut kita. Assalamualaikum bima sabartum. Keselamatan atasmu atas kesabaranmu ini. Udkhulul jannah. Masuklah ke dalam surga. Bu, bayangkan, nanti kan prosesinya kita masuk surga itu dipimpin sama Rasulullah SAW. Kita dia adalah umatnya yang pertama kali masuk surga. Dari sekian banyak manusia, umatnya Nabi Muhammad ini yang pertama kali masuk surga. Bayangkan kita berdiri sekarang ini berombongan dengan Rasulullah di depan pintu surga yang masih tertutup. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengetuk pintu surga itu. Sebelumnya kemudian digambarkan di dalam Ibnu Katsir Bidayah An-Nihayah itu ada pancuran-pancuran di depan pintu surga itu. Kemudian kita semuanya berwudu, membasuh diri kita dari Masya Allah, melepaskan Masya Allah tadi ingatan-ingatan tentang dahsyatnya kita sudah menjalani sebuah proses. Ada yang namanya kematian, ada yang namanya barzah, ada yang namanya yaumul ba'ats, ada yang namanya yaumul mahsyar, ada yang namanya kita di sirat itu, ada yang namanya itu ashabul a'raf itu. Lalu kemudian kita berwudu, persiapan kita masuk surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala merubah yang namanya itu wujudnya kita menjadi sebaik-baiknya wujud. Lalu kemudian Rasulullah mengetuk pintu surga itu, ditanyalah siapa ini? Muhammad. Lalu dibukakan pintu surga itu dan kita masuk ke dalamnya. Bayangkan Zumaro, kita berombong-rombongan. Mungkin kita sudah terpisah dengan keluarga kita, sudah terpisah dengan ayah kita, dengan abi kita, dengan umi kita. Lalu kemudian kita ternyata berombongan. Kita ada dengan anak-anak kita ada dengan kelompok kita, pengajian kita, bergandengan tangan. Ya Allah, ini kita berjumpa kembali, ya, masuk surga bareng-bareng. Masya Allah. Bayangkan Bu, sebuah episode yang begitu sangat indah itu. Kita berjumpa dengan orang tua kita berjumpa dengan anak-anak kita yang soleh, kita berjumpa dengan saudara-saudara kita yang saling menasehati dalam kebaikan itu. Masuk Zumaro, berombong-rombongan. Mereka masuk di dalamnya, ke dalam surga itu, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang di dalam surga itu mereka mendapatkan segala apa yang mereka kehendaki. Demikian Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa ini? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan. Ini penting, Bu. Makanya kenapa kemudian ketika kita bicara tentang kematian, tuntaskan dulu. Karena orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat, yang tadi sibuk dengan gelombang amalnya, yang sibuk tadi dengan bagaimana dia memaknai kehidupannya, lalu kemudian akan mendapatkan sebuah salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udkhulul jannah. Masuklah kamu ke dalam surga. Yang disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Ini ada hubungannya dengan amal kita. Bukan hanya sekedar kabar, bukan hanya sekedar peristiwa, tapi ini adalah urusannya dengan amal kita. Kita bicara tentang takut kepada neraka, tapi amal kita tidak menunjukkan itu, maka kita dusta. Kita ingin masuk surga, tapi kita malas-malas, sholat malam malas, baca Quran malas, sedekah kita kikir, lisan kita tidak terjaga, mata kita umbar maksiat. Masya Allah.
berharap selamat, tapi pekerjaan kita celaka. Masya Allah. Lihat ayat ini. Bahwa ini ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan amal-amal kita. Masya Allah. Nah, kita coba lihat. Ini sifat para penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk, ya. Sifat para penghuni surga. Siapa itu? Kalau kita bicara tentang para penghuni surga ini, Bu, lihat. Ya, Masya Allah, saya kerap kali menangis membaca sifat para penghuni surga ini. Lihat ya, Bu, ya. Kita pelan-pelan baca ayatnya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id. Dan didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Ya, belum masuk. Ini prosesnya masih belum masuk. Dekatkan saja sudah sangat bahagia tuh. Wah, ini surga gitu ya. Barangkali kita ekspresinya seperti itu. Wah, surga udah dekat nih, Masya Allah. Ghairu ba'id. Coba kita lihat lagi. Hada ma tu'aduna likulli awwab. Ini coba kita garis bawahi di sini. Hada ma tu'aduna likulli awwab. Ketika bicara tentang surga ini, dikatakan oleh Allah, inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada orang-orang yang awab dulu. Awab dulu, Bu. Lihat di sini susunan ayatnya, yaitu likulli awab. Siapa awab itu? Adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Saya mau baca tafsirnya, penasaran dengan ini. Apa sih yang dimaksud dengan awab itu? Ternyata adalah orang yang seperti ini, mirip kita. Orang yang awab itu adalah orang yang dia melakukan dosa. Lalu dia sadar, ini dosa ya Allah. Dia kembali kepada Allah, ya Allah saya bertobat atas dosa tadi. Ternyata dia terjebak lagi, jatuh lagi untuk melakukan dosa. Dia kembali lagi kepada Allah. Dia bertobat lagi kepada Allah, tapi dia tak kuat lagi. Maka kemudian dia berdosa lagi, dia kembali lagi ke tobat kepada Allah. Dia berdosa lagi, dia tobat lagi kepada Allah. Dia berdosa lagi, dia tobat lagi kepada Allah. Tapi kemudian dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah putus asa, dia tetap menjaga harapannya. Ya Allah, bukan Engkau adalah Maha Pengampun. Meskipun aku berkali-kali jatuh, berulang-ulang kemudian melakukan dosa. Tapi ya Allah, ini dosa bukan karena kesombongan. Ini karena kelemahan aku saja untuk mendidik nafsuku, untuk mendidik hawa nafsuku ini. Lalu kemudian aku tertipu kembali. Maka aku kembali kepadamu, memohon segala kemurahan-Mu. Maka itulah orang-orang yang awab itu. Dan Ibu lihat, ternyata orang yang seperti ini yang pertama kali dipanggil Allah untuk masuk surga. Orang yang tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah. Orang yang senantiasa kemudian juga menyerahkan dirinya kepada Allah. Meskipun dia belum mulia di hadapan Allah. Tapi dia senantiasa ada untuk kembali kepada Allah. Ya Allah, aku adukan segala kelemahan ini, ya Allah. Aku adukan, ya Allah, segala kehinaan ini kepadamu, ya Allah. Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha menatap. Dia kembali kepada Allah. Maka orang ini yang pertama kali diseru likulli awwab. Orang yang seperti itu, yang didekatkan dengan surga, yang dimasukkan ke surga. Allah Akbar. Makanya sangat mulia orang-orang yang menyesali dirinya, orang-orang yang bertobat, yang merasa kehinaannya di hadapan Allah, lalu dia mau kembali sama Allah tuh. Masya Allah. Likulli awwab. Yang nantinya baru yang keduanya itu hafidhin min khasyatir rahman bil ghaib. Ini pun kalimat sangat luar biasa, ibu-ibu. Ya, setiap hamba yang selalu kembali kepadanya. Lalu kemudian hafidhin min khasyatir rahman, yaitu orang yang memelihara semua peraturannya. Dan orang yang takut kepada Allah Ar-Rahman. Disebutnya Allah Ar-Rahman. Kenapa? Karena susah masuk neraka tuh sebenarnya. Mudah masuk surga itu. Hanya dengan sepotong kurma. Hanya dengan kegembiraan yang kita bagikan pada saudara kita. Bisa jadi kemudian kita masuk surga. Mudah masuk surga, susah masuk neraka. Dan maka kemudian di sini disampaikan adalah khasyatir rahman. Khasyah.
takut kepada Allah Ar-Rahman. Karena kalau Allah marah, itu berarti hambanya yang sudah keterlaluan. Karena Allah sejatinya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sejatinya adalah Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka jika ada suatu kaum, seseorang yang kena azab, berarti sudah keterlaluan orang itu. Allah sudah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat bagi orang yang berdosa di siang hari. Allah sedang membentangkan ampunannya di pagi hari untuk menerima taubat bagi orang-orang yang berdosa di siang hari, di malam hari. Allah sudah membentangkan banyak pintu ampunan, tetapi mereka tidak menempuhnya. Maka mereka celaka. Khasyatir Rahman, takut kemarahan Allah. Yang Allah itu dikenalnya sebagai Ar-Rahman. Masya Allah, dia datang dengan hati yang senantiasa bertobat, biqalbin munib. Bertobat, berarti kalau bertobat itu kan memang hati yang pernah merasakan lalai, tapi dia kemudian menginginkan, dia segera kembali kepada Allah. Udkhulu habis salam, dzalika yaumul khulud, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Kata Allah, masuk ke dalam surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan apa yang ada di sisi kami ada tambahannya. Yaumul Majid. Masya Allah. Nah, Ibu dan Bapak hadirin rahimahullah, mudah-mudahan ini menguatkan kita bahwa kalau kita bicara tentang surga dan neraka, ini adalah satu hal yang begitu sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali. Nanti kita akan mudah-mudahan bisa menikmati perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sangat inginkan, yang sangat kita rindukan. Kita nanti akan berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita akan berkumpul dengan orang-orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kita akan berjumpa dengan Rasulullah, bermajlis dengan beliau di sebuah rindang surga. Kita akan bersama, kita akan melihat nanti bagaimana kemudian juga kenikmatan demi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Masya Allah, sebagai ahli surga. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka ibu-ibu, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita betul-betul sangat bersungguh-sungguh. Surga itu nyata. Surga itu benar. Neraka itu benar. Perjumpaan dengan Allah itu benar. Balasan dari Allah itu benar. Maka kemudian kita tidak boleh lagi lalai menjalani kehidupan kita. Tidak boleh lagi main-main kita menjalani kehidupan kita. Karena sekali